Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lantaran salah isi jenis BBM pada tangki SPBU Pertamina, kendaraan konsumen jadi korban. Takut lihat temannya berteriak histeris di asrama, sejumlah siswi sekolah rakyat menengah atas 17 Solo minta pulang. Saat menghadiri reuni kuliah, Joko Widodo curhat soal ijazah palsu yang menimpanya. Ya, seorang pencuri sepeda motor asal Lampung tertangkap basah saat mencuri di Brebes. Usai dihakimi warga, terduga pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi tak selamat. Dalam ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes ini, tubuh Muhammad Thohir terbaring kaku. Laki-laki 21 tahun itu tewas dalam perjalanan usai jadi bulan-bulanan warga. Warga Lampung Timur Lampung itu diduga mencuri sepeda motor yang ada di sebuah indekos Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Polisi mengatakan terduga pelaku itu sempat dilarikan ke puskesmas dalam kondisi kritis. Namun saat dirujuk rumah sakit, terduga pelaku meninggal dunia. Polisi juga menemukan sejumlah luka di tubuh terduga pelaku. Untuk luka sebatas fisik luar yang kami lihat memang di mulut sebelah kiri ini agak membesar karena bekas benturan, kemudian di bawah pelipis mata ya ini juga ada luka goresan. Hanya itu aja yang dilihat dari fisik luar, tapi kalau bagian dalam kita nggak tahu. Saat dievakuasi oleh polisi itu memang sudah tidak sadarkan diri? Sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus meninggal dunia di mana? Ini kemudian dibawa oleh anggota ke RSUD. Setelah di RSUD di IGD, setelah dicek ternyata dinyatakan sudah meninggal dunia. Ada kemungkinan berarti meninggal dalam perjalanan. Karena waktu dari puskesmas sampai dengan RSUD dari tim medis juga menyampaikan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri kritis aja. Ya, betul. Dalam 2 pekan terakhir terjadi 5 kali pencurian di Desa Bangsri. Maraknya kasus pencurian motor itu diduga memicu emosi warga. Ada 3 kejadian. Itu rata-rata kos-kosan, Pak? Kos-kosan semua RT 1, RW 1. Sebelumnya juga pernah, Pak, terjadi? Dulu 4 kali tak kemarin, Iya. Jumat kemarin. Punya Pak Haji Idin sama Unaryo yang Itu di desa itu apa satu tempat? di selatan 4, di utara 1. Oh, berarti 5 satu semalam itu. Polisi menyita 2 unit sepeda motor yang merupakan milik korban pencurian dan terduga pelaku pencurian. Warga kembali diingatkan untuk tidak main hakim sendiri meski berhasil menangkap pelaku. Ada pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tindakan main hakim sendiri dengan ancaman pidana penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Informasi lain, Joko Widodo curhat di reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Jokowi bingung karena masih ada pihak yang mempersoalkan ijazahnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri reuni ke-45 tahun Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi datang bersama istrinya Iriana Joko Widodo. Saat memberi sambutan, Jokowi bercerita banyak hal, termasuk soal ijazah, skripsi, dan lokasi KKN yang diragukan sejumlah pihak. Skripsi diragukan ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Dan kita juga KKN, tapi ya kalau suruh mengingat kan sudah 40 tahun, 45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu lulus, kalau saya 85. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Jokowi untuk memanggil seorang peserta reuni yang disebut sebagai teman akrab saat kuliah. Dulu berapa kali Pak matematika, Pak? 8 kali. Ingat saya 4 kali mengulang ternyata 8 kali. Saya ingat kata beliau ini teman dekat saya kemana-mana dengan saya. Jadi saya ingat betul, Pak. Nah kalau yang diragukan Pak Jabrul itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu nggak pernah mengulang.
Terkait polemik ijazah, seorang peserta reuni memastikan Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah yang dimiliki Jokowi juga asli. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang mau teman settingan, gila itu orang nggak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Masa teman settingan hanya demi seorang Jokowi? Teman-temannya semua saya setting. Emang orang sinting ya? Memastikan asli ya Pak? Hah? Apa memastikan asli ya Pak ijazahnya Pak? Pasti, asli. Ya kan? Gimana kan pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi itu. Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah politisi PSI Dian Sandi Utama menguploadnya ke media sosial. Dari unggahan ini, sejumlah pihak kemudian meragukan keaslian ijazah Jokowi. Merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, Jokowi kemudian melapor ke Polda Metro Jaya akhir April silam. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, salah satu kafe di Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang diduga melanggar aturan. Kafe itu tidak memiliki izin usaha lengkap serta berdiri di atas sungai. Jika dalam waktu dekat pemilik usaha tidak tertib aturan, Pemkab berencana membongkar bangunan kafe. Bangunan kayu milik Kafe Keong Java yang berdiri di atas saluran irigasi dan sungai ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Semarang. Apalagi diduga izin usaha kafe ini tidak lengkap. Pada Sabtu kemarin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mendatangi Kafe Keong Java. Sejak beroperasi pada tahun 2024, kafe ini belum mengurus izin lengkap. Dinas terkait telah menegur pengelola dan akan melakukan pengawasan bersama tim terpadu. Pihak pengelola diharapkan dapat tertib administrasi. Itu hasil dari sekarang ini ya tentunya kami mengajak untuk pelaku usaha, monggo silakan datang ke MPP untuk membenarkan atau membetulkan izin. Jadi tertib administrasinya harus dibetulkan dulu, baru nanti silahkan usaha di sini. Kalaupun nanti ada yang tidak diizinkan ya tentunya kami akan memberikan teguran seperti itu. Jika persyaratan pendirian bangunan tidak dipenuhi, terutama adanya bangunan di atas saluran irigasi, pemerintah Kabupaten Semarang akan membongkar kafe ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, operasi Patuh Candi 2025 di Kota Semarang menyasar kendaraan yang tak taat bayar pajak. Mobil pajak keliling sampai disiagakan agar warga bisa langsung bayar pajak di tempat. Halaman eks Gedung Wanita Kota Semarang ramai dipadati motor dan mobil. Bukan untuk memarkir, tetapi mereka terjaring dalam razia operasi Patuh Candi 2025. Penggunaan halaman parkir gedung ini untuk menghindari kemacetan di Jalan Sriwijaya. Satu persatu pengendara motor hingga mobil dicek surat izin mengemudi hingga surat tanda nomor kendaraan. Bagi yang telat membayar pajak, langsung diarahkan untuk membayar di loket khusus mobil pajak keliling. Namun kegiatan ini tak bersifat memaksa dan tak ada sanksi tilang. Jadi Polri tidak ada kegiatan penindakan, baik itu kegiatan tilang maupun teguran. Jadi itu tidak ada. Jadi murni semuanya adalah kegiatan untuk mengingatkan kepada para pengguna kendaraan bermotor, baik itu roda 4 maupun roda 2, untuk barangkali dia lupa, ya kemudian kita ingatkan untuk membayar pajak. Jadi di sana sudah disyaratkan untuk diri membayar pajak. Bisa langsung kita arahkan untuk bayar pajak. Namun demikian, kalau toh misalkan karena sifatnya soalnya dan belum saja, kalau mereka tidak atau belum siap pun juga mereka kami persilakan untuk melakukan perjalanan. Jadi kegiatannya memang sosialisasi, kami mengarahkan beberapa kendaraan, kemudian kami cek pajak kendaraan bermotornya, memang terjadi dinamika. Ada yang sudah mati, ada yang memang butuh perpanjangan, ada yang dari luar kota dan lain sebagainya. Nah, bagi yang taat bayar pajak dan surat kendaraannya lengkap dapat bonus helm dari petugas. Selain di Jalan Sriwijaya, razia juga dilakukan di sejumlah jalan protokol lainnya. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang.